Bapak Ibu, selamat datang, selamat bergabung di program kita Ask Me About Your Talent DNA spesial bersama dengan Oma Ana Rohim Agustik, ibunda dari Dr. Ari Ginanjar Agustian telah hadir bersama kita. Oma, kita berikan tepuk tangannya meriah. Terima kasih Oma. Nanti juga akan membersamai kita Mbak Dwitia Agustina ya selaku talent coach ya, dan saya Ramdhani salah satu trainer berlisensi dari Dr. Ari Ginanjar Agustian. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, di studio ini pun telah hadir ayah bunda ya, dan juga Mas dan juga para anggota dari FKA ISQ, Forum Komunikasi ISQ DKI Jakarta. Tolong sekali lagi berikan tepuk tangannya meriah. Terima kasih ayah bunda semuanya sudah hadir di forum ini, dan terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom ya, dan juga di Facebook. Kami ingin tahu dulu Bapak Ibu semuanya, kalau yang di Zoom ini mohon izin, yang di studio kita ingin tahu juga kesiapannya yang sudah di Zoom. Boleh ketikkan angka 1 kalau suara kami sudah terdengar dengan jelas, dan kalau wajah kami pun sudah terlihat dengan jelas, boleh ketik angka 1. Wah, alhamdulillah nih. Kita lihat ya, di Zoom angka 1 jadi suaranya sudah jelas begitu ya. Terima kasih sekali. Baik, Bapak Ibu, kita berkumpul nanti bersama-sama. Inilah dia era teknologi. Ya, walaupun kita berkumpulnya di Jakarta, tapi biasanya ada dari daerah lain nih Oma, ya, bahkan ada di luar negeri kadang-kadang. Kami juga ingin tahu, boleh ketikkan Bapak Ibu yang bergabung di Zoom, ini hadirnya dari mana saja. Boleh. Wah, ada dari Aceh Oma katanya ya. Ini Yuni Kurniah dari Aceh ya, dari Bandung ada Mega. CRB itu Cirebon sepertinya gitu ya. Ada dari Cirebon. Oh, ada dari Malaysia. Selamat bergabung saudara kami dari Malaysia. Kemudian Jawa Timur, Jambi, Cimahi, Garut. Wah, alhamdulillah Dr. Ari juga sudah bergabung dengan kita. Assalamualaikum Pak Ari. Terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan juga untuk Pak Ari secara Zoom, Oma ya. Sudah ada ada di chat. Pak Ari Ginanjar Agustian menyapa kita di chat. Terima kasih Pak Ari sudah membersamai kita melalui Zoom ya. Dan juga di sini Pak Ari menyapa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ari. Dan juga silahkan Bapak Ibu yang lainnya yang belum ketik di chat, untuk ketikkan di chat dari daerah mana saja. Termasuk Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya yang ada di Facebook, boleh tuliskan di komentarnya hadir dari daerah mana saja. Alhamdulillah. Dan saya mohon izin kepada ayah bunda yang ada di studio, kalau saya sering melihat ke tengah-tengah, bukan tidak menghormati ayah bunda semuanya, tapi saya sedang melihat kamera supaya juga yang di Zoom nanti bisa menyimak juga dengan baik ya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita bersama-sama mulai sesi kita dengan kita lafazkan basmalah terlebih dahulu. Semoga apa yang kita lakukan dalam forum ini mendapat keberkahan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan setiap detik yang kita lewati menjadi amal kebaikan. Berdoa, kita bacakan Al-Fatihah, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, saya mohon izin kepada Bapak Ibu yang ada di studio dan juga yang di Zoom. Mungkin ada juga dalam forum ini yang baru bergabung dengan program Ask Me About Your Talent, begitu ya. Jadi kami ingin tahu, yang baru pertama bergabung di Ask Me About Your Talent, boleh ketikkan di chat. Namun juga bagi Bapak Ibu yang sudah mengisi talent DNA-nya, boleh info di chat. Apakah sudah mengisi yang mendapatkan yang 45 report ataukah baru yang 10 report. Nah, kami ingin tahu, nanti Bapak Ibu kita akan bahas ya, dengan setiap harinya kita akan buat seminar Ask Me About Your Talent DNA ini, dan di sini sudah dapat yang 10 ya, ada yang baru juga bergabung begitu ya. Ada yang sudah dapat 45 report, ada yang pertama kali bergabung. Terima kasih. Apapun itu yang sudah mengisi 45, yang dapat 45, yang baru 10, yang baru gabung, boleh tetap ikut dalam program ini dan kita akan sama-sama memahami tentang apa itu talent DNA.
Maka Bapak Ibu izinkan saya menyampaikan apa sih maksud dan tujuan dari kegiatan kita Ask Me About Your Talent DNA ini. Ini adalah sebuah webinar yang dilaksanakan setiap harinya. Jadi bagi Bapak Ibu yang setiap hari ikut, itu setiap hari jam 5.30 sampai jam 6.30 itu rutin kita hadirkan Ask Me About Your Talent. Namun hari ini spesial. Ya, tidak jam 5.30 tapi jam 9 waktu Indonesia Barat kita mulai. Kenapa? Karena hadir yang kita hormati, kita cintai, ada Oma ya. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan. Terima kasih. Nanti Oma mohon izin sharing-sharing ya Mama ya. Nanti akan dipandu oleh Mbak Wi begitu. Dan Bapak Ibu semuanya, ini penting sekali. Kenapa? Karena dengan Ask Me About Your Talent ini juga akan mengupas tuntas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find our light and shine begitu ya. Dan Bapak Ibu, saya tidak akan berpanjang lebar ya, dan saya akan mengundang ini salah satu talent DNA coach yang akan membersamai kita, yang nanti akan menjadi moderatornya, akan kemudian diskusi, ngobrol dengan Oma. Kita sambut yang meriah, ada Mbak Dwitia, Mbak Wi. Assalamualaikum Mbak Wi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Mbak Wi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali pagi ini berkumpul dengan bunda-bunda yang semangat, Betul. dengan ayah-ayah yang semangat, Betul. dan juga peserta yang antusias ini ya, di Zoom ataupun di Facebook ini. Mbak Wi, tadi saya lihat di chat banyak juga yang menyampaikan bahwa ada yang baru pertama nih bergabung dengan kegiatan kita nih ya. Jadi mungkin pertanyaan pertama sebelum nanti Mbak Wi bersama dengan Oma, apa sih itu talent DNA nih? Mungkin ada yang baru bergabung dengan kita. Silakan Mbak. Oke, baik. Terima kasih Kak Ramdhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat datang bunda-bunda yang luar biasa di studio lantai 23 Menara 165. Ini edisi paling spesial. Pertama kali kita selenggarakan di studio dan dihadiri langsung oleh para fans beratnya Oma Ana Rohim hari ini ya. Oke, jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang baru bergabung di acara kita Ask Me About Your Talent DNA, kalau saya ingin menceritakan sebuah metafora dulu Kak Ramdhani, supaya lebih mudah difahami. Ada 4 orang Rudi di Indonesia. Yang pertama ada Rudi Hartono. Kalau yang mengangguk berarti kita udah tahu usianya ya. Yang kedua ada Rudi Hadiswarno. Yang ketiga ada Rudi Hairudin, dan yang keempat ada Rudi Habibi. Masing-masing dari 4 Rudi itu punya keterampilan yang berbeda-beda. Rudi Hartono bisa bermain bulu tangkis. Rudi Hadiswarno membelur rambut, menata rambut. Rudi Hairudin memasak, Rudi Habibi membuat pesawat terbang. Coba Bapak Ibu bayangkan kita minta Rudi Hadiswarno membuat pesawat terbang. Maka sayapnya di-blow atau dikrembat ya pesawat terbangnya. Betul. Atau sebaliknya Rudi Hartono kita minta masak rendang. Maka itu adalah rendang koknya bulu tangkis. Jadi dari kisah ini bahwa setiap orang itu istimewa. Setiap orang itu berbeda. Setiap orang itu unik. Dan dengan perbedaan dan keunikan itu, mereka bisa hidup bahagia dan sukses. Lalu, bagaimana kita sebagai individu mengetahui siapa diri kita, apa keunikan kita, apa yang kita suka, apa yang akan membuat kita stres. Itulah yang diperkenalkan oleh guru kita, Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian, disebut sebagai talent DNA. Talent DNA adalah sebuah metode untuk mengidentifikasi kecenderungan pola perilaku yang alami dan spontan. Jadi kalau kita bicara talent DNA, itu bukan pola perilaku yang dibuat-buat. Pasti terjadinya secara spontan. Nanti kita akan dengar dari kisahnya Oma Ana Rohim. Bagaimana Oma secara spontan, kalau ada gelas miring dibenerin. Ceritanya seru. Gimana Oma datang ke BCA, atau salah satu bank, kemudian ada gula bertaburan, Oma langsung cari tisu. Itu adalah pola perilaku yang alami dan spontan.
Dan itu dilakukan berulang kali Ya. di berbagai situasi. Hmm. Apakah di rumah, di kantor, bersama teman-teman, maka pola perilaku itu akan terjadi sama. Hmm. Dan yang dimaksud dengan pola perilaku adalah segala sesuatu yang kita rasakan, kita pikirkan, Oke. kita lakukan, Oke. dan itu mempengaruhi bagaimana kita mengambil keputusan dan juga merespon sebuah situasi. Oke. Kemarin sore saya ada sebuah diskusi yang menginspirasi yang dikatakan oleh guru saya Bapak Dr. Ari Ginanjar. Dr. Ari mengatakan bahwa talent DNA ini adalah life tools, alat untuk kita bisa hidup sukses dan bahagia. Oke. Kenapa? Bapak Ibu harus hadir di Ask Me About Your Talent DNA setiap pagi. Wah. Jawabannya akan kita kupas, begitu juga hari ini bersama Oma Ana Rahim. Wah, kita berikan tepuk tangan dulu untuk Mbak Wi ya. Ini singkat, padat, tapi jelas menggambarkan apa itu talent DNA. Nah, selanjutnya nih, bagaimana latar belakang talent DNA ini dirumuskan nih Mbak Wi? Kalau bagaimana talent DNA ini dirumuskan, ini berangkat dari konsep pemikiran guru kita Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian 23 tahun yang lalu. Jadi tepat di tahun 2000, Dr. Ari menuliskan buku ISQ, Rahasia Sukses menggunakan di SQA 165, ya, buku yang pertama, yang sebelah sana ya. Di dalam buku itu, Dr. Ari menjelaskan tentang anggukan universal. Jadi anggukan universal itu kalau kita ditanya, semua orang di muka bumi ini pasti merindukan kejujuran, pasti menginginkan kerjasama, pasti mendukung kolaborasi. Dan Dr. Ari berpikir secara kritis, apa yang membuat semua orang memiliki anggukan yang sama terhadap nilai-nilai tersebut. Itulah kemudian yang di dalam konsep talent DNA, kemudian diperkenalkan menjadi algoritma of human technology. Jadi algoritma itu adalah sebuah keteraturan dalam penciptaan manusia, namun dalam waktu yang sama ada keunikan di dalam keteraturan tersebut. Dan di bagian belakang buku ISQ, Bapak Ibu di sini mungkin boleh diketik di kolom chat siapa yang sudah membaca buku ISQ jilid 1. Di bagian belakang sebenarnya cikal bakal talent DNA ini sudah ada, yaitu barometer suara hati. Sebuah alat ukur sederhana berupa kuesioner yang disusun sendiri oleh Bapak Dr. Ari Ginanjar untuk mengidentifikasi tentang suara hati. Selanjutnya konsep pemikiran itu dilanjutkan oleh Bapak Dr. Ari di buku kedua, ISQ Power. Jadi kalau Bapak Ibu membaca buku ISQ Power, di sana Dr. Ari mengulas bagaimana manusia itu merespon situasi, bagaimana manusia itu mengambil keputusan. Bahkan Pak Ari menuliskan sebelum kita bicara tentang era digital, di dalam buku ISQ Power, Dr. Ari sudah menjelaskan tentang transformasi digital manusia. Masya Allah. Jadi kalau sekarang kita bicara tentang artificial intelligence, maka Dr. Ari di dalam buku ISQ Power itu menjelaskan tentang spiritual artificial intelligence. Jadi semakin kita mengulas nanti talent DNA, Bapak Ibu semakin memahami diri kita dan diri orang-orang di sekitar kita, semakin kita akan menemukan yang namanya spiritual artificial intelligence. Dan secara ilmiah dan sistematis, kemudian 23 tahun setelah diamati, diobservasi, dan diimplementasikan oleh Dr. Ari, dirumuskan menjadi talent DNA. Berupa assessment, ada beberapa pertanyaan yang kalau diisi dalam waktu 30 sampai 40 menit, maka Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan gambaran tentang 45 talenta yang kita miliki. Nanti akan sangat menarik kita bahas hal itu. Ibaratnya saya sampaikan, pada waktu kita dilahirkan, ibu kita tidak tahu buku manual bagaimana caranya, apa yang disukai oleh kita sebagai anak yang baru dilahirkan. Maka talent DNA bisa mengidentifikasi manual. Kalau kita akan termotivasi dengan cara bagaimana, kita akan stresnya bagaimana, semuanya dijelaskan di dalam talent DNA. Wow, jadi dengan waktu hanya, boleh tepuk tangan lagi untuk Mbak Wi. Dalam waktu 30 menit, 40 menit kita bisa tahu talenta kita. Dan kalau begitu manfaatnya apa nih Mbak dengan mengetahui talent DNA ini? Manfaatnya banyak.
Tadi saya sampaikan, semalam Dr. Ari menyampaikan kepada saya bahwa talent DNA ini adalah life tools. Kenapa disebut sebagai life tools? Karena ini adalah sesuatu yang kita perlukan untuk hidup sukses dan bahagia. Pertama, sebagai seorang individu, saya jadi memahami hal-hal yang saya suka lakukan. Kalau saya mengenali talent DNA saya tahu hal-hal apa yang bisa membuat saya termotivasi yang bisa saya lakukan. Tapi sebaliknya, saya juga tahu hal-hal apa di mana saya memerlukan bantuan orang lain. Dan bagi anak-anak remaja, putra-putri Bapak Ibu sekalian yang berusia 15 sampai menjelang 20 tahun, kalau mereka mengetahui talent DNA-nya, kita bisa membantu mereka untuk memilih karir, memilih profesi, bidang ilmu yang bisa mereka geluti. Sehingga kita tidak membuat Rudy Habibi belajar bikin rendang. Kita tidak mengajari Rudy Hartono cara ngeblow rambut. Ya. Nah, kemudian yang kedua untuk family. Wah, ini kunci keluarga sakinah mawadah warohmah. Masya Allah. Dalam kajian kita, di dalam sesi-sesi ASMI, kita menghadirkan pasangan suami istri. Mulai yang dari menikah 10 tahun sampai yang menikah 30 tahun. Menghadirkan ibu dan anak. Menghadirkan kakak dan adik. Dan bagaimana ternyata ada pasangan berumah tangga setelah 30 tahun baru tahu suaminya itu seperti apa. Padahal sudah menjadi teman sekasur selama 30 tahun. Nah, jadi ini bisa menjadi sebuah alat atau sebuah tools, life tools untuk kita bisa membangun hubungan yang harmonis di keluarga. Coba Ramdhani bayangkan, berapa banyak perpisahan yang terjadi karena suami menikah tidak tahu siapa istrinya. Tidak tahu istrinya sukanya apa, yang bikin stres istrinya seperti apa. Dan begitu juga betapa banyak air mata para suami yang dizolimi istrinya. Karena istrinya tidak tahu bagaimana cara melayani suaminya, tidak tahu apa yang membuat suaminya stres. Nah, begitu juga dengan pertengkaran di dalam keluarga. Kakak yang membenci adiknya, adik yang memusuhi kakaknya, hanya karena salah paham. Dan dengan talent DNA, salah paham itu bisa kita jembatani kalau kita mengenal siapa orang tua kita, siapa anak kita, siapa suami kita, dan siapa kakak dan adik kita. Dan yang terakhir nih, organization. Di dalam organisasi, banyak sekali riset yang mengatakan bahwa terjadi kerugian karena ada perpecahan dan friksi. Saling membenci, saling menyakiti. Karena sebenarnya mereka tidak tahu siapa temannya. Jangankan teman di kantor, teman satu tempat tidur aja tadi kan kita tahu banyak yang nggak tahu. Kayaknya yang ngangguk-ngangguk depan saya setelah mengenal talent DNA baru mengenal istrinya. Betul. Oke. Nanti hari ini akan banyak taubatan bersama para istri dan para suami mudah-mudahan ya. Oke. Jadi di dalam organisasi untuk tim collaboration. Kemudian untuk self development, bagaimana seorang leader mengembangkan anak buahnya. Dan juga sebagai seorang leader dia mengenali bagaimana cara dia memimpin kalau dia punya tim dengan talent DNA tertentu. Jadi setelah penjelasan ini setuju nggak Kak Ramdhani ini adalah life tools? Setuju banget ya, karena buat keluarga, buat individu, buat organisasi ini sangat bermanfaat. Cuman yang menarik begini Mbak, karena ada kata-kata DNA nih ya. Nih, apa nih maksudnya DNA ini? Apakah memang tool ini harus diambil darahnya gitu? Atau rambutnya? Nah, gimana nih DNA ini? Oke, ini menarik ya karena namanya DNA. Apalagi akhir-akhir ini sedang viral mengenai DNA di dunia virtual ya. Oke. Jadi untuk tes DNA, Bapak Ibu tidak perlu tes darah, tidak perlu tes rambut ya. Tapi ada sebuah kuesioner, ada beberapa pertanyaan, waktunya yang diperlukan adalah 30 sampai 40 menit. Nanti Bapak Ibu mengisi ya, jangan kalah sama Oma Ana Rohim. Oh, kita lihat ya rekaman video Oma, wah ini sih gue banget kata Oma gitu ya. Nah, jadi DNA itu adalah singkatan. Pertama, D-nya adalah drive.
talenta-talenta yang membuat kita maju, ingin berhasil. Yeah. Kalau Bapak Ibu yang sudah punya report, maka dia digambarkan dengan tulisan berwarna biru. Oke. Kemudian yang kedua N, network. Network. Network ini talenta-talenta yang membantu kita untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Kalau di dalam reportnya berwarna kuning. Dan yang terakhir adalah action. Bagaimana kita mengeksekusi sebuah ide untuk menjadi sebuah kenyataan. Dan di dalam reportnya digambarkan dengan tulisan berwarna merah. Terima kasih Mbak Uwi. Kita berikan tepuk tangan untuk Mbak Uwi sekali lagi. Bapak Ibu tentu akan lebih nanti menarik sekali kalau langsung dengan narasumber kita spesial sekarang ya. Dan nanti mungkin Mbak Uwi juga akan memperkenalkan atau akan menyampaikan lebih lanjut. Jadi saya sebagai MC serahkan kepada talent coach-nya ya untuk membawakan edisi spesial Ask Me About Your Talent ini nanti bersama dengan Oma ya. Mbak Uwi kami persilahkan sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Uwi dan juga untuk Oma. Silahkan. Baik, terima kasih Kak Ramdhani. Jadi kita akan lanjutkan sesi kita dengan talk show ngobrol santai dengan Oma Ana Rohim Aguscik. Wanita luar biasa yang melahirkan anak-anak yang juga luar biasa dengan karya-karyanya. Beliau lahir pada tanggal 28 Juni 1942 dan berarti sudah mendekati usia 82 tahun. Dan dengan usia 82 tahun, 8 putra dan putri, 20 cucu, 11 cicit. Sepertinya Oma ingin membuat RT sendiri ya, dengan 20 cucu dan 11 cicit, 8 anak. Sebagai latar belakang pendidikan, jangan salah sangka ya, Oma ini ternyata pendidikannya adalah bidan dan perawat. Dan Oma juga pernah berkarir sebagai ASN di Kementerian Kesehatan. Mungkin kalau terus berkarir sekarang sudah jadi Menteri Kesehatan ya Oma ya. Dan setelah itu Oma juga berkarir di ASN di Sekretariat Negara. Setelah kehamilan anak keempat, setelah mengabdikan diri selama 14 tahun menjadi ASN, Oma memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga yang sibuknya luar biasa. Karena Oma juga adalah aktivis di tim penggerak PKK, kemudian juga perias pengantin, dosen, dan juga guru kursus. Pasti obrolan kita hari ini akan sangat menyenangkan dengan Oma karena banyak teladan yang bisa kita capai. Assalamualaikum Oma. Izin. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Oma hari ini? Alhamdulillah baik. Oma cantik banget, usianya Masya udah 82 Allah. tahun. Terima kasih. Hari ini kita ngobrol-ngobrol ya Oma. Oke. Jadi nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Kita ingin dengar pengalaman hidup Oma dan bagaimana kita belajar dari Oma. Setelah itu nanti dari yang Oma jelaskan sebagai talent DNA coach, saya coba akan korelasikan. Apa yang selama ini Oma lakukan sebenarnya dipengaruhi oleh talent DNA-nya Oma. Jadi santai aja ya Oma. Kita bisa sampai maghrib kok. Deg-degan ya Oma ya. Kita pokoknya ngobrol Oma nanti sampai maghrib juga boleh ya. Oke. Oma pendidikannya bidan dan perawat. Jadi Oma bisa membantu orang melahirkan. Alhamdulillah kalau Mbak Uwi nanti mau melahirkan juga Oma. Boleh booking ya Oma ya. Oke. Kemudian setelah Oma lulus dari pendidikan bidan dan perawat, Oma sempat kerja di rumah sakit. Pertama itu bekerja sebentar di RSCM. Ya, karena waktu itu dari Bandung semua yang baru lulus dari Bandung tuh sekolah perawat dan bidan itu dipekerjakan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Oke. Setelah dari rumah sakit mau negor dulu ini dong, mau menyapa dulu iya menyapa. Semua, ya. Oke. Mereka yang membuat Oma semangat nih, Masya Allah. Silakan Oma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik yang online maupun yang offline ya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat.
Tapi begitu dengar tadi Mas Ramdhani sama Mbak Uwi cerita, Oma tuh langsung ngerti. Jadi kayaknya nggak usah belajar lagi, udah langsung ngerti deh. Hebat ya, cara menerangkannya luar biasa. Setuju kan ibu-ibu? Ya alhamdulillah. Jadi begitu Mbak Uwi, Oma pertama kali itu di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Tapi sebelum itu, ya itu kan belum nikah tuh. Masih gadis tuh waktu itu. Belum nikah, setelah nikah, enggak dulu gini dulu, ke persahabatan setelah itu. Oh, persahabatan. Karena kita dapat sumbangan rumah sakit dari pemerintah, dulu namanya Uni Soviet ya, sekarang Rusia. Kita diberikan suatu rumah sakit dengan lengkap fasilitasnya, dokternya, ahli-ahlinya semua didatangkan dari Rusia. Sampai alat-alat kesehatan dan alat-alat rumah tangga pun didatangkan dari Rusia. Nah jadi Oma ditempatkan di situ dan ada pengalaman yang sangat luar biasa tuh waktu itu ya. Ada pengalaman pengalaman yang luar biasa dan tidak bisa dilupakan sampai sekarang. Jadi waktu itu pembukaan Rumah Sakit Persahabatan ya tahun 1963. Nah, semua itu yang bertugas itu ada dari farmasi, ada dari laboratorium, bidan, perawat semua itu menjaga kamar dan ada 5 kamar yang dijaga oleh masing-masing. Oma kebetulan dapat nomor kamar 5, itu di tengah ya, kesananya ada lagi. Waktu itu yang akan membuka Bung Karno, Presiden Republik Indonesia yang pertama, yang saat itu sedang gagah-gagahnya, Masya Allah ya. Nah udah, jadi Bung Karno itu keliling kan, melihat ruangan-ruangan. Oma itu nggak ngerti kenapa ya Bung Karno itu justru masuknya ke kamar Oma, ke kamar 5. Wow. Iya, Masya Allah. Dan itu fotonya dibuktikan oleh anak kami Anisma tuh, Mbak Anis yang cari sampai ke mana nih nyarinya? Perpustakaan Nasional. Iya, sampai ke Arsip Nasional. Dan ketemu foto itu koran, menurut Mbak Anis itu korannya ketemu, langsung difoto. Itu kejadiannya tahun 1963 di mana Bung Karno tuh deket banget sama Oma. Ya, Masya Allah. Sampai deg-degan Oma. Sampai... Udah ketemu Opa belum itu? Udah ketemu Opa belum? Belum. Oh, belum. Kalau udah ketemu Opa nggak deg-degan. Jadi pada waktu itu Bung Karno kan bilang sama Oma, boleh saya mencoba tempat tidurnya gitu ya. Oh ya tapi hampir tidak bisa menjawab. Silahkan Pak. Terus dia duduk, terus dia goyang-goyang gitu. Ini kalau untuk orang operasi dan untuk orang tua ini tempat tidurnya nggak cocok katanya gitu. Terlalu empuk sampai segitunya ya Bung Karno tahu sampai masalah detail kayak gitu. Terus Oma tadinya mau ngomong, ini kan untuk orang yang habis melahirkan, tapi nggak usah lah ya biar. Nah dari situ Oma merasa itu satu keberuntungan banget, bisa jumpa dekat banget sama Bung Karno ya waktu itu. Dan teman-teman yang kamar 1, 2, 3, 4 tuh iri sama Oma. Kok masuknya ke kamar kamu ya? Padahal kamar saya yang lebih di depan. Yaitu saya bilang rezeki dari Allah ya kan. Nah, jadi itu pengalaman pertama yang tidak bisa terlupakan dan Oma belum menikah waktu itu. Belum menikah ya. Mungkin boleh kita lihat sedikit cuplikan video pada waktu Oma mendapatkan clipping korannya ya dari Mbak Anis. Silakan Kak Ramdhani. Nah ini clipping koran yang tadi Oma ceritakan. Alhamdulillah. Terima kasih Luki ya. Ini kenangan berapa puluh tahun yang lalu ya. Kan ini tahun 63. Waduh, berapa puluh tahun lalu? 70 tahun yang lalu. 60 tahun yang lalu. Masya Allah. Ini pada umur 21, sekarang umur 81. Luar biasa, makasih ya. Mama sama Bung Karno nih Ki. Waktu seumuran Tita, 21 tahun. Jadi waktu itu Mama kan beberapa kamar tuh dijagain sama para suster, perawat, bidan macam-macam lah. Ada asisten apoteker juga. Supaya kalau Bung Karno nanya apapun bisa dijawab. Ya pas masuk ke kamar Mama, ke kamar 5, Masya Allah, gemeter rasanya. Pas gitu dia ini senyum, manggut gitu. Terus tiba-tiba, bolehkah saya duduk dan mencoba tempat tidurnya gitu kan?
nggak bisa ngomong apa, cuman mangguk aja gitu. Saking apa sih ya, nervous gitu kan. Akhirnya terus dia bilang, wah ini tempat tidurnya kalau untuk orang yang habis operasi atau orang yang tua nggak cocok nih, terlalu lembek tempat tidurnya. Ya, iya Pak, gitu aja kan. Pokoknya nggak bisa ngomong deh. Masya Allah. 8 November 19. 8 November 1963. Sweet memory banget ini sama. Wah, itu Oma. Rumah sakit Persahabatan. Rumah sakit Persahabatan di Rawamangun. Itu hadiah dari pemerintah Uni Soviet ya pada waktu itu. Dan dokter-dokternya juga kebanyakan dari Uni Soviet, perawat-perawatnya juga, itu ahli gizinya juga dari Uni Soviet yang selalu menghidangkan telur kaviar. Wow. Makasih Ki ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya udah mencari sampai ke Arsip Nasional, Masya Allah. Makasih ya. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan buat Oma. Allah fi umrik, Oma tersayang. Jadi kita kalah ya sama Oma ya. Oma udah pernah masuk koran loh sama Bung Karno. Saya lihat Bung Karno hanya di buku sejarah. Itu korannya tuh seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Karena waktu itu hanya ada 2 atau 3 koran. Ada seluruh Indonesia, Bintang Timur, sama satu lagi apa ya? Bintang Timur tuh agak ke timur. Agak ke timur. Oke, tadi ada komen dari Bapak Ari Ginanjar, boleh dilihatkan? Kata Pak Ari di bawah. Ya, Masya Allah, pantesan buku ISQ launchingnya 6 Juni 2001 persis 100 tahun Bung Karno. Ternyata Oma udah ketemu sama Bung Karno ya sebelum buku ISQ diterbitkan. Sudah ketemu di awal. Ya. Sudah ketemu di awal. Pada waktu beliau masih gagah. Masih gagah ya? Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan diskusi, pasti Bapak Ibu penasaran kan talent DNA-nya Oma kira-kira apa? Boleh nggak saya minta para pemirsa sekalian coba ditebak kira-kira talent DNA-nya Oma apa? Ya. Ada yang mau tebak? Nah, yang di Zoom juga boleh ya, ketik di chat. Nah, kira-kira apa nih? Energizer kata Pak Benny. Oke, yang lain boleh ditebak dulu Oma. Personalizer. Kemudian yang lain harmoni artikulatif. Wah, ada yang bener nih kayaknya nih. Caring, kolaborator. Wah, nanti coba kita lihat yang betul ya Oma ya. Generous. Aduh, pinter-pinter banget ini para penonton. Baik, kita lihat talent DNA-nya Oma. Oma top talentnya yang pertama adalah kolaborator. Suka ngumpulin orang. Kemudian convincing. Yang ketiga adalah self-confident. Yang keempat adalah developer. Yang kelima adalah decisive. Yang keenam adalah courageous. Yang ketujuh generous. Yang kedelapan resourceful. Yang kesembilan aversive. Dan yang kesepuluh adalah strategizer. Kira-kira tadi Bung Karno ketarik sama talent Oma yang mana ya? Kayaknya self-confident Oma. Self-confident adalah orang-orang yang punya kepercayaan diri terhadap kemampuannya. Dan itu terpancar meskipun kita tidak berbicara, seringkali orang-orang yang punya self-confident punya energi tertentu yang bisa menarik orang lain untuk datang dan pengen kenalan. Jadi tadi di cerita yang Oma sampaikan, Oma adalah orang yang punya self-confident. Setuju? Setuju. Nah sekarang kita lihat bottom talentnya Oma ya. Jadi top talent dan bottom talent, kalau bottom talent ini adalah hal-hal yang jarang kita gunakan. Yang pertama adalah noble, kedua otoritatif, ketiga fleksibel, keempat genuine, dan kelima vigorous. Untuk memahami lebih lanjut bagaimana talent-talent ini bekerja dalam hidup Oma, kita lanjutkan ngobrolnya. Oma setelah itu pernah tinggal di Lemah Abang ya Oma. Boleh nggak Oma cerita pengalaman hidup yang paling berkesan waktu Oma di Lemah Abang? Di Lemah Abang tuh mungkin sebenarnya pendewasaan Oma menjadi seorang wanita, menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu itu udah di Lemah Abang.
Kita tinggal di tengah perkampungan orang-orang Betawi asli, ya, di dalam satu jalan kecil yang tidak masuk mobil. Jadi kita tinggal di situ, tapi alhamdulillah justru menjadi sesuatu yang sangat menguntungkan karena di situ Oma rumah dekat masjid, dekat madrasah. Jadi anak-anak Oma semua waktu itu AA, Ian, Luki itu semua murid madrasah dan mereka selesai sampai 3 tahun sampai ujian selesai. Jadi itu suatu keuntungan yang luar biasa walaupun tinggal di tengah perkampungan ya. Nah kemudian juga Oma di situ melihat kehidupan khususnya ini ya wanita-wanita kehidupannya itu membuat hati Oma tuh tersentuh. Jadi Oma pagi-pagi kan berangkat kerja, waktu itu kerja di Sekretariat Negara. Terus pagi-pagi bekerja ngeliat ibu-ibu tuh kan ada juga yang nyuci di luar sambil gendong anak gitu ya. Itu pagi-pagi tuh. Nanti pulang dari kantor, ibu-ibu tuh lagi ngerok kaki kambing. Karena di situ adalah pusat pembuatan sop yang di Jalan Kudus tuh semua di situ itunya tuh apa tukang sopnya tuh di daerah situ. Jadi ngerokin kaki kambing gitu sampai sore. Masih dalam keadaan yang aduh gimana ya mungkin belum sempat dandan apa ya rapi-rapi gitu. Semua mikir ya gimana ya caranya ini kok kasihan amat gitu orang wanita. Kan orang Betawi itu cantik-cantik orangnya kan bersih gitu sebenarnya. Terus akhirnya Oma deketin mereka yang paling dekat dengan rumah. Kita bikin arisan yuk, kita kumpul-kumpul, bilang gitu ya. Perhatikan itu talent Oma yang suka bekerja. ngeri kaki kambing itu yang Oma ajak pertama. Terus saya nggak bisa bayarnya Bu. Aduh kalau sekarang mungkin ya udah 20.000 juga nggak apa-apa. Ya mau deh katanya gitu. Akhirnya dia ngomong, kan orang sana tuh juga banyak bicara ya. Ngomong ngajak, akhirnya terkumpullah pertama tuh 10 apa 15 orang. Di rumah Oma bikin di rumah. Oh mereka seneng. Nah, itu berjalan 1 bulan 1 kali. Mereka rupanya ngomong-ngomong, akhirnya sampai terakhir Oma pindah dari Tanah Abang tuh sampai 200 orang lebih. 1 RW. Tuh, iya. Oma 200 orang Oma apain? Oma kumpulin. Jadi Oma bikin partai. Nah itu mereka nggak ikut aja akhirnya tuh karena nggak cukup tempat kita ada di satu ada orang yang terkaya lah di daerah itu namanya Bapak Haji Ayub, ya itu luar biasa orangnya sosial. Dia menyediakan tempat, yuk kalau mau arisan di tempat saya, gitu kan. Akhirnya saya itu Oma waktu itu tidak sabar ngelihatnya ya, pengen ngebantu itu diajarin gunting rambut karena Oma udah pernah kursus gunting rambut. Jadi gunting rambut untuk anak, untuk suami nggak usah bayar lagi, belajar cuman beli gunting aja sekarang sama sisir bilang gitu. Mereka mau gitu. Terus apalagi? Mungkin ada Luki di sini, mungkin masih ingat saya memberikan kursus mengukir sayuran. Nah, ada lagi kursus sampai ngewiron kain Oma kasih karena mereka juga bisa nyari uang kan dengan ada kursus kue-kue mereka titip di warung gitu ya. Dan akhirnya mereka menjadi orang-orang yang bersemangat. Yang sebulan sekali mereka dandan gitu kan ya, udah bisa make up sederhana gitu kan. Aduh itu rasanya Oma bahagia banget itu waktu itu ya. Bisa mengangkat orang-orang yang tadinya terus aja gitu dari pagi sampai sore tuh nggak ngurus dirinya sendiri sampai dia akhirnya kita bisa kumpul, kita bisa berprestasi, Oma ngadain karnaval buat anak-anaknya, mereka tuh bahagia banget. Tapi karnaval atau Hari Kartini itu juga buat Oma membahagiakan karena Oma dapat uang. Nah, dari mana coba dapat uangnya? Dari mana? Oma kan buka salon. Nah, jadi anak-anak yang mau karnaval tuh didandaninnya di rumah kan kita dapat uang gitu kan. Aduh. Ya, menyewakan bajunya. Boleh tepuk tangan buat Oma ya, inspirasi kita pagi hari ini. Jadi sekali sekali mengayuh 2.30 terlampaui. Sekali menyelam minum air. Tapi Oma juga lebih banyak ya menolong mereka tuh tanpa memungut bayaran. Terus Oma juga aktif di PKK. Itu belum PKK namanya PKW. Di situ juga Oma menjadi sekretaris dan ketua bidang pendidikan. Ya. Dan ada anak-anak Oma libatkan. Ini Rinaldi nggak ada yang karena Luki masih kecil. Ini ada istrinya.
Dia sampai diberikan penghargaan dari kelurahan karena menjadi pembantu sekretaris PKK. Waduh. Nganterin surat ke seluruh RW. Oh. Iya, dia dapat penghargaan, Ian tuh dikasih pulpen ya kalau nggak salah. Ini ada anak, ada istrinya ya, Om. Iya. Nah, jadi itu kegiatan Oma tuh juga mengajari kepada anak-anak kepedulian kepada masyarakat sekitar gitu ya. Dan mereka juga harus bergaul dengan orang-orang sekitarnya, walaupun mereka sih rata-rata pendidikannya itu memang agak memprihatinkan ya. Mereka tidak terlalu penting pendidikan. Jadi yang penting mereka tuh masuk madrasah, udah selesai, udah aja nggak sekolah lagi gitu kan ya. Nah itu yang mungkin itu kegiatan itu. Wah, luar biasa ya. Setiap kata-kata yang Oma sampaikan, serpihan kisah yang tadi Oma bagikan, yang ada di kepala saya adalah hanya tentang talentnya Oma. Kalau tadi Bapak Oma cerita ya, bahwa pertama Oma melihat ibu-ibu yang mengerik kaki kambing. Dan Oma merasa ada sesuatu yang harus dilakukan. Karena Oma terdorong oleh talenta Oma adalah generous. Ingin membantu, ingin berbagi, ingin memastikan orang lain mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Kemudian Oma tidak berhenti hanya pada kasihan dan ingin membantu. Tapi Oma kemudian mengumpulkan mereka. Pasti Oma menggunakan talent Oma convincing dulu. Ya iya kali orang lagi ngerok kaki kambing didatengin Oma terus, yuk kumpul ke rumah saya. Pasti ada teknik-teknik komunikasi ya Oma yang waktu itu Oma lakukan. Dengan convincingnya Oma, ibu-ibu itu percaya sama Oma. Dikumpulin di rumah ya Oma. Nah kemudian setelah Oma berhasil meyakinkan ibu-ibu itu, kolaboratornya bekerja. Bagaimana Oma melihat bagaimana potensi-potensi di sekitar rumah itu dikumpulkan untuk saling membantu satu sama lain. Strategizer, Oma punya strategi. Tadi pada saat terkumpul 200 orang, wah ada Pak Ayub katanya yang bisa mensupport kegiatan Oma. Strategizer dan resourceful. Resourceful itu orang yang tahu bagaimana mengumpulkan sumber daya. Kemudian dengan kolaborator, sumber daya yang sudah diidentifikasi oleh resourceful, digabungkan oleh kolaborator. Kemudian bagaimana mengeksekusinya oleh si strategizer. Bahkan sama anak sendiri juga pakai strategi. Tadi ceritanya dengan Pak Rinaldi ya. Dan bagaimana juga, nih Pak Rinaldi ada di kolom chat. Pak Rinaldi, Anda adalah korban dari strateginya Oma ya. Ternyata setelah 82 tahun kita ungkap di acara ASMI About Your Talent DNA. Dan tadi Oma banyak sekali cerita tentang Oma ngajar merias, mengukir sayuran, mewiron, kue-kue. Jadi sejak lahir Oma berarti Allah itu sudah kasih bakat talenta sebagai seorang developer. Begitu melihat orang yang Oma pikirkan, bagaimana cara mengembangkan mereka, bagaimana cara mendidik mereka. Tapi tujuan Oma kembali lagi kepada sifat Oma yaitu generous. Apapun keuntungannya, apapun yang bisa adalah untuk kesejahteraan mereka. Jadi Oma itu lahir sama Allah dikasih developer. Makanya segala macam diajarin. Mungkin harusnya Oma jadi dosen nih di SQ Business School ya. Coba cerita Oma, gimana tuh ceritanya jadi dosen? Itu cerita ini dulu ya, apa tadi itu? Waktu Oma masih di Tanah Abang. Waktu itu Oma kan ASN ya. Ada satu kewajiban waktu itu menjelang pemilu. Pemilu tahun 70-an gitu. Menjelang kampanye itu, jadi ada beberapa yang ASN itu diundang untuk kumpul di Jalan Queenie ya, di satu tempat lah. Ternyata di situ tuh kita diterangkan tentang pemilu itu bagaimana, lalu tentang kampanye itu bagaimana ya kan. Nah terus Oma itu waktu selesai itu termasuk the best 10. Wow. Ya, jadi 10, boleh tepuk tangan buat Oma ya, prestasinya diam-diam. Terbaik untuk kampanye lah gitu ya. Ini mau pemilu ya, siapa tahu ada yang manggil siapa kampanye. Siapa tahu ada yang rekrut ya Oma ya. Nah, udah kampanye itu, jadi Oma sampai ingat sekarang, gurunya tuh emang bagus sekali ya.
Jadi diawali dengan di rumah katanya. Teman sekasur, nah, teman sedapur, teman sesumur, gitu kan. Jadi kita itu memang udah dibina seperti itu. Nah akhirnya Oma ikut pelatihan P4 yang 125 jam di BP7 ya. BP7. Di jalan apa namanya tuh? Departemen Luar Negeri lah ya. Departemen Luar Negeri. Setelah itu kepilih lagi Oma ikut training lagi di Istana Bogor untuk menjadi pelatih guru atau dosen di BP4 itu. Nah, udah lulus gitu tapi Oma nggak diizinkan sama Opa karena hamil anak keempat. Terus bilang kan nggak apa-apa, masih kecil ini hamilnya. Terus dia bilang kalau kamu mau tetap ikut apa jadi inilah kampanye atau apa, jangan tinggal di rumah, kos aja katanya. Kata Opa. Nah, jadi itu pengalaman waktu di masih di Tanah Abang. Mas Tanah gitu. Abang ya. Jadi Oma ini hati-hati buat putra-putrinya Oma takut direkrut karena menjelang ini ya tahun politik. Karena sudah terbukti bakat Mak Oma dalam mempengaruhi orang lain itu sangat luar biasa. Pertama, Oma itu convincing. Jadi kalau meyakinkan bisa membujuk karena juga otoritatifnya Oma di Batam. Jadi kalau orang otoritatifnya di Batam itu dia tidak meminta dengan perintah. Tapi dengan convincing, dengan bujukan seperti itu ya. Kemudian Oma adalah orang yang punya self confidence. Jadi pada saat Oma menyampaikan sesuatu, Oma yakin tentang apa yang Oma sampaikan dengan cara yang sangat persuasif. Kemudian Oma juga adalah orang yang decisive. Kalau Oma sudah punya kemauan, pantang ditolak. Pantang menyerah ya. Pantang menyerah. Jadi buat anak, cucu, menantu yang hadir di Zoom maupun hadir live, Oma adalah pembujuk yang ulung. Dan tidak bisa ditolak Bapak Ibu sekalian ya. Karena bayangkan, talenta Oma kan adalah convincing, bisa meyakinkan dengan persuasif. Kemudian Oma punya kepercayaan diri, self confident. Di lain sisi Oma decisive. Kalau Oma mau ke sana, Oma akan pergi ke sana. Tapi dan Oma itu courageous. Jadi kalau Oma menyampaikan keinginannya secara terus terang, jangan terkaget-kaget. Karena itu adalah talenta orang courageous. Nggak pakai basa-basi, tapi Oma itu terus terang yang halus banget. Sangat persuasif, tiba-tiba kita udah terjerumus saja Bapak Ibu. Jadi itu yang membuat Oma itu menjadi seorang komunikator, perayu, advisor, orang yang mampu memberikan masukan, dan apalagi Oma strategizer. Jadi kalau Oma nggak masuk nih sekali lewat jalur A, wah nggak masuk, Oma akan cari strategi yang lain untuk meyakinkan. Kerasa nggak Oma? Terasa ya. Nah, namun tetap tadi kita dengar cerita Oma ya, pada saat kata Opa kalau mau jadi juru kampanye, kos aja, maka aversif bekerja. Aversif adalah orang yang memperhitungkan resiko. Wah kata Oma, resiko nih nanti kalau saya kos. Akhirnya Oma mengikuti apa arahan dan saran dari Opa ya. Sangat menarik ya Bapak Ibu, siapa yang menemukan insight tentang talent DNA dari kisah kita tentang Oma pagi hari ini boleh klik di kolom chat ya. Terinspirasi boleh ketik di kolom chat ya. Kita lanjutkan diskusinya ya Oma. Semakin kita diskusi sama Oma akan semakin kita menemukan kebenaran atau keakuratan dari hasil talent DNA ini. Oma, tadi kan ceritanya di Tanah Abang ya. Sebelum di Tanah Abang Oma tinggal di mana? Sebelum di Tanah Abang? Ya, sebelum di Tanah Abang. Sebelum di Tanah Abang itu di Lemah Abang. Lemah Abang. Di sana ada yang menarik, Oma. Itu Oma waktu itu pindah ke Lemah Abang itu sedang hamil Pak Ari 8 bulan. 8 bulan. Jadi waktu hamil sudah menjelang 9 bulan dan waktu itu keadaan kita itu kan menjelang G30 SPKI itu kan serba sulit sampai
pegawai negeri pun itu berasnya itu diganti dengan bulgur, ya. Nah, tapi kita karena mungkin orang-orang kesehatan, bulgur itu sama opa dicoba dikasih ke ayam, dikasih air, dikasih itu melendung di sininya tuh. Ya, jadi mekar dia tuh. Jadi mungkin 1 sendok bisa jadi 10 sendok. Dan alhamdulillah kita sih nggak sampai ya, karena kita tinggal di komplek namanya DLPKM, Daerah Latihan dan Percontohan Kesehatan Masyarakat Desa. Itu satu proyek WHO dengan Kementerian Kesehatan. Nah, di situ tadinya banyak orang-orang bule, tapi begitu situasi menjelang G30S itu udah kelihatan itu mereka pulang, jadi orang Indonesia semua di situ. Nah, di situ Oma melihat satu kenyataan hidup yang luar biasa. Mereka itu saking susahnya sampai ngejual seeng, apa sih seeng itu? Panci. Dandang yang dari bahan tembaga. Itu kan mereka di sana kalau menikah itu harus bawa itu. Nah, jadi itu sampai dijual. Malah lebih lagi ada sampai genteng diturunin dijual. Karena susah banget waktu itu. Kita tinggal di desa kan, walaupun di kompleksnya ya, tapi kita melihat sekitar tuh keadaan hidupnya tuh sangat luar biasa. Jadi maaf nih Oma, bukannya riak mau ini ya. Memang banyak ya yang minta tolong gitu. Minta untuk modal mau jualan, ada yang pinjam uang, karena kita dianggap di dalam kompleks tuh orang yang banyak uang kan, pegawai lah gitu kan ya. Dan di situ Oma benar-benar sangat prihatin banget, itu bulan-bulan menjelang September kan ya, itu keadaan makin parah itu. Nah, di situ Oma juga membuat satu keputusan yang luar biasa ya. Mereka Oma kumpulkan beberapa orang, Oma kasih modal, kamu mau jual apa, mau jualan apa. Dan mereka pinjem lah istilahnya, tapi pinjem yang gak akan dikembalikan, udah diduga kan ya, udah gitu gak apa-apa. Itu alhamdulillah mereka bisa bangkit lagi. Orang yang sangat susah, yang sampai apapun yang di rumah itu dijual. Nah, 9 bulan Oma hamil pulang ke Bandung karena kata Opa nggak bisa lah lahir di sini, katanya udah di Bandung, saya melahirkan di Bandung. Nah, pas lahir di Bandung itu memang situasi memang udah ini ya, udah mau menjelang G30S itu kan. Jadi waktu Oma lahir di rumah sakit, dulu namanya Rumah Sakit Ranca Badak ya, sekarang namanya Rumah Sakit Hasan Sadikin. Iya. Itu pas lagi Bandung Lautan Api dan Bojongkoneng itu pabrik Mesiu itu meledak. Jadi waktu itu rumah sakit itu penuh dengan orang-orang potongan-potongan tubuh orang ya. Dan Oma melahirkan tepat di tanggal 24 Maret itu. Jadi ada 2 peristiwa mengiringi kelahiran anak Oma itu. Pertama meledaknya Bojongkoneng, kedua peringatan Bandung Lautan Api. Ya, yang terkenal dengan si Jarak Halupat. Jalak Harupat itu Muhammad Toha kan? Iya. Nah, itulah peristiwa waktu Oma melahirkan. Nah, setelah 2 bulan di Bandung baru balik lagi ke Lemah Abang. Nah, disitulah mulai Oma juga mengajak ibu-ibu yang tadinya tidak pernah memperingati Hari Kartini, Oma kumpulin. Masih ada saksi sejarahnya, masih ada. Itu istrinya Dr. Hasbullah Abdul Majid, masih ada, itu seusia Oma lah, sama kali ya, mungkin beda 1 tahun 2 tahun. Beliau istri Dr. Hasbullah itu pimpinan di proyek DLPKM. Bilang, Bu, kita Hari Kartini nih Bu, kita peringatin yuk. Kita bikin peringatan. Tadinya nggak pernah katanya mereka bilang gitu ya. Terus pada pakai kain, pakai kebaya gitu kan ya. Nah, berikutnya Hari Ibu diperingatin, kita ngadain karnaval. Itu Oma suka yang kayak gitu-gitu gitu. Yang suka yang seperti itu. Ngumpulin jadi orang. komplek tuh menjadi hidup gitu. Ya. Padahal dalam keadaan situasi yang kurang ini kan. Jadi di situ juga kita banyak Oma dibina ya. Misalnya pernah Oma diminta tolong orang melahirkan harus nyebrang sungai dan naik rakit. Tahu kan rakit itu? Yang bambu yang disambung-sambung. Kali Cikarang itu kan besar. Dan itu tantangannya kalau kejebur ya udah lah ya. Itu nyebrangnya itu nyebrang kali begitu. Tapi alhamdulillah selamat ya, banyak loh Oma di situ berbuat kemanusiaan tuh luar biasa ya.
boro-boro mereka mau bayar. Kalau mereka Oma mau nolong yang sakit misalnya atau melahirkan, mereka tidak punya uang untuk mengganti obat, sekedar ganti obat nggak punya. Nanti Oma tuh dikasih telur bebek 3 biji, beras ketan, seleter, kacang panjang, apa aja lah yang mereka punya gitu ya. Tapi itu Oma bahagia aja waktu itu ya, rasa senang. Padahal kalau manggil tuh pakai sepeda Oma dibonceng pakai sepeda. Boncengannya tuh yang nggak pakai alas, yang cuman besi gini-gini kan. Udah, itu bonceng, yang Pak masih itu katanya nggak ada rumpun bambu. Udah sampai situ, lah di mana Pak? Sedikit lagi, terus aja. Itu luar biasa ya. Itu dibonceng sepeda di tanah pesawahan yang gerunjul gitu. Itu luar biasa. Makanya Oma sekarang bersyukur sama Allah ya, diberikan umur panjang, melihat anak-anak berkembang, cucu-cucu. Itu mungkin Allah membalas itu ya. Oma tuh dulu tuh sering nangis melihat orang hidupnya tuh susah banget gitu. Masih terbayang banget gitu ya, mereka mau makan aja susah gitu ya. Jadi teringat masa lalu. Alhamdulillah ya Oma. Semua orang tuh bisa berbuat baik ya. Di saat memang orang sangat membutuhkan. Ya disitulah mereka merasakan pertolongan yang tidak seberapa itu tuh menjadi suatu pertolongan yang mereka anggap itu sesuatu yang luar biasa. Misalnya malam-malam mereka suka minta tolong untuk yang nolong yang sakit atau yang melahirkan. Oma tanpa perhitungan apa-apa, berangkat aja gitu. Dan yang luar biasa Opa itu yang selalu mengantar kemanapun ya. Jadi luar biasa lah, karena tidak mungkin Oma juga bisa dapat berbuat banyak kalau tidak ada dukungan dari suami kan. Betul. Ya kan. Dan apa yang Oma lakukan yang baik, Opa tuh selalu setuju gitu. Nggak pernah bilang malam-malam begini, nggak pernah. Malah diantar gitu ya, itulah. Jadi di sini juga sebenarnya dalam satu rumah tangga ya, peran antara suami istri saling mendukung, saling mendorong tuh luar biasa. Walaupun kita semangatnya luar biasa, tapi tidak didukung, tidak disetujui oleh suami, nggak akan bisa berkembang kan. Jadi ada satu kerjasama yang baik ya antara suami istri, itu baru bisa terjadi sesuatu yang ingin kita lakukan yang terbaik juga gitu. Masya Allah, boleh kita tepuk tangan dulu buat Oma ya. Alhamdulillah sangat menginspirasi tadi kisah yang Oma sampaikan ya. Bahwa kita tidak bisa menolak bahwa memang talentanya Oma adalah generous. Yang selalu ingin berbagi, yang ingin selalu membantu, yang tersentuh dengan kondisi orang lain dan ingin orang lain hidup jauh lebih baik. Dan kalau tadi kita perhatikan dari apa yang Oma sampaikan, selalu kisahnya itu berputar bagaimana Oma mengumpulkan orang, bagaimana Oma menyatukan berbagai potensi dengan resourceful-nya Oma, bagaimana Oma dengan strategizernya mencari cara untuk menyelesaikan sebuah masalah. Bahkan dari potongan kisah tadi, bagaimana Oma menceritakan membantu orang yang perlukan bantuan Oma tidak berpikir dibayar, walaupun harus menyeberang dengan rakit bambu. Betapa Oma dengan self-confident dan courageous yang didorong oleh generous, itu membuat Oma decisive mengambil keputusan pergi apapun yang terjadi. Dan tadi akhirnya Oma juga sampaikan, Oma adalah selalu memikirkan bagaimana support dari Opa. Itu adalah seseorang yang berpikir dengan talenta kolaborator dan juga talenta strategizer. Karena kata Oma, kalau nggak dapat restunya Opa, ya belum tentu Oma bisa berkarya dengan sangat maksimum. Strateginya difikirkan, harus dapat dukungan Opa, kolaboratornya bekerja, bagaimana caranya bekerja sama dengan Opa bisa sukses, dan Oma juga di rumah juga sukses dan bahagia dengan pekerjaan yang Oma lakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan potongan kisah
dari apa yang disampaikan Oma sejauh ini, kita bisa semakin mensyukuri talent DNA kita, Oma. Jadi apa yang menjadikan Oma seperti saat ini dengan kegiatan beliau dan pengalaman hidup yang sudah dibagikan tidak jauh dari top talent yang sudah kita identifikasi. Kolaborator, convincing, self-confident, developer, decisive, courageous, generous, ya, yang berulang Oma sampaikan di berbagai kisah, generous, developer, kolaborator. Generous, developer, kolaborator, strategizer, resourceful. Tidak jauh dari situ. Nah, Oma, tadi kan Oma udah cerita pengalaman nih. Pasti ada juga hal-hal yang suka bikin Oma kesel kan ya, Oma ya? Nah, kira-kira tuh biasanya situasi seperti apa sih, Oma, yang bikin Oma kesel? Oma dari dulu ya, baik di rumah, di organisasi, dimanapun juga, paling kesel itu adalah ketika orang misalnya kita janji ya jam 10 udah kumpul, tahu-tahu jam 11 baru datang. Nah itu Oma membuat kesel dan sedih tapi nggak bisa marah gitu ya. Itu Oma nggak suka di dalam hati aja marahnya. Ya boleh tanya, mungkin ada saksi-saksi yang ada di sini. Kalau ada mau pertemuan, Oma jam 10 tepat atau bahkan kurang itu udah ada. Boleh tanya, mungkin ada di sini kali saksinya tuh. Yang saksi boleh angkat tangan yang ada di studio ya, boleh lihat ya. Jadi confirm ya, Oma nggak suka kalau ada yang datang terlambat. Ya. Tapi kalau kalau ada yang datang terlambat, Oma nggak marah kan? Senyum aja. Tapi dari senyuman Oma kita udah tahu bahwa Oma marah ya. Jadi itu yang suka ya dimanapun keluarga juga anak-anak misalnya kalau itu harus tepat waktu gitu kan. Itu kan bisa mengganggu semua gitu. Apa yang mau kita kerjakan tuh mulur setengah jam, mulur 1 jam gitu kan. Itu hal yang tidak menyenangkan buat Oma tuh. Ya. Oma, nih ada komen nih dari Pak Rinaldi. Dengan talent-talentnya Oma tuh bisa ngumpulin saudara-saudara di luar kota yang jauh hanya ingin traktirin makan. Kasih bantuan-bantuan dan nasihat-nasihat untuk kemandirian dan semangat. Apalagi kalau ke bandara 3 jam sebelum keberangkatan domestik dan 4 jam kalau keberangkatan internasional harus sudah di bandara. Ya. Ini ada saksinya kalau mau pergi kemana-mana di bandara, ini ada anak Oma, pasti Oma paling duluan datang. Oma paling duluan ya? Mereka belum pada datang tuh, ya. Apalagi mau ke luar negeri, Oma tuh udah duluan, culang cileng, nggak ada orang, ini mana gitu ya. Sebentar lagi Bu, sebentar lagi, semua pada teriak sebentar lagi gitu. Padahal ya. Sebentar lagi masuk kamar mandi Oma. Oke ya, jadi buat kita semua yang sudah kenal Oma ya, sepakat bahwa Oma orang yang sangat disiplin, terutama tentang waktu. Nah, kalau kita kaitkan dengan talentanya Oma, bisa dilihat bahwa bottom talentnya Oma adalah fleksibel. Berarti Oma orangnya tidak fleksibel, terutama mengenai waktu. Harus tepat, harus sesuai jadwal. Dan tadi kalau kita lihat, di top talentnya Oma adalah aversif. Kenapa Oma tidak fleksibel atau Oma sangat strict? Karena Oma ingin menghindari resiko. Ingin menghindari resiko terlambat, ingin menghindari resiko ada apa-apa di jalan yang kita tidak tahu. Jadi karena Oma sangat mengantisipasi resiko dan kemungkinan yang terjadi, Oma menjadi tidak fleksibel dalam hal waktu komitmen. Jadi buat Bapak Ibu sekalian yang kita mengenal Oma, kalau kita paham tentang talentanya Oma, kita tidak mudah tersinggung kalau Oma mengingatkan kita soal waktu. Karena kita tahu, karena itu juga didorong oleh talentanya Oma. Kalau kita datang terlambat, bisa jadi ada kondisi-kondisi di jalan ya Oma ya, yang kita nggak tahu apa yang harus kita antisipasi. Ya. Oma ada yang mau disampaikan silakan. Di sini kebetulan kumpulnya dari Tabina, dari Tabina Aisyah, dari pengajian Ar-Rohim 165, ada anak Oma mantu ya, alhamdulillah lengkap. Jadi setelah
setelah Mbak Wi tadi menyampaikan, menguraikan tentang talenta Oma, mungkin yang hadir di sini ataupun yang ikut Zoom bisa lebih memahami Oma gitu ya. Bahwa itulah memang kita ditakdirkan seperti itu. Untuk Oma sendiri itu menambah rasa percaya diri, menambah kekuatan, talenta apa yang bagus yang harus tetap dikembangkan, yang harus terus dikembangkan. Jadi sangat bagus sekali kalau kita semua ini tahu talenta kita. Jadi kita tahu kekuatan saya itu ada di sini, kelemahan saya juga ada di sini. Kayak tadi disampaikan, Oma tidak fleksibel untuk hal-hal yang mengatur waktu seperti tadi. Betul. Ya, jadi kalau suatu hari, nih ibu-ibu Tabina terutama misalnya mau latihan atau mau performance gitu, terus mereka datang terlambat, kalau Oma rada manyun sedikit ya dimaklumi ya, karena Oma tidak fleksibel dengan telat waktu gitu kan ya. Nah, jadi tapi itulah tadi Oma mungkin akan lebih memahami orang juga, karena tidak bisa Oma egois dengan saya kan talentanya begini, nggak bisa begitu ya. Jadi kita tahu talenta kita tuh justru untuk lebih memahami talenta-talenta orang-orang di sekitar kita. Ya, lebih memperkuat apa yang ada pada diri kita, talenta yang terbaik. Misalnya apa kalau di Oma yang terbaiknya apa misalnya? Oma, generous. Ya. Selalu ingin berbagi. Iya, jadi dan Oma kolaborator, suka ngumpulin orang. Iya, kalau ngumpulin orang di zaman dulu tuh. Iya. Kayak Oma begitu lahir udah ngajak temennya main deh. Jadi Oma tuh pergi ke Palembang itu cuman untuk ngumpulin saudara-saudara, diajak makan bareng, jalan-jalan itu aja, nggak ada apa-apa. Begitu juga misalnya ke Lampung, itu juga hanya untuk menengok mereka, mengukuhkan mereka, makan bareng gitu. Ke Bandung, jadi gitu Oma emang seperti itu, ada dorongan aja gitu. Iya, otomatis tadi Oma, spontan. Nggak bisa mau nggak dibuat-buat. Saya kan udah di sini lah, udah nyaman dekat anak-anak, cucu, nggak bisa seperti itu. Jadi Oma baiknya itu bukan mikirnya tuh banyak gitu. Iya. Jadi Oma ini baiknya bukan cuma di tahun politik, Bapak Ibu sekalian. Jadi sejak apapun eranya ya, Oma memang adalah seorang yang generous ya. Dan tadi Pak Ari ketik tuh Ma di kolom chat, katanya Oma mau pergi umroh, seminggu sebelumnya tasnya udah siap Bapak Ibu. Aversif, takut ada yang ketinggalan ya Oma ya. Nanti kalau Oma ketinggalan peniti gimana? Kalau Oma ketinggalan... iya, Oma sudah packing, udah beres. Masya Allah, udah packing tuh, udah beres. Dan tadi Pak Rinaldi juga bilang ya, Oma itu nggak segan-segan menegur kalau ada yang kurang pada tempatnya. Karena Oma fleksibel di Batam dan ada courageous. Jadi Oma akan menyampaikan secara sama siapapun, anak yang manapun termasuk Pak Ari. Kalau itu Oma masih bisa negur, masih bisa ngasih saran, tentu dengan cara yang baik-baik ya. Tapi karena nggak bisa diem, nggak bisa biarinlah, dia kan udah dewasa ini, nggak bisa seperti itu. Tetap aja harus dorongan dari dalam tuh harus ngomong gitu. Iya. Untung Pak Ari sabar ya Oma ya. Iya. Di rumah ada Oma, di kantor ada Uwi, sama-sama courageous. Apa-apa langsung disampaikan. Banyak samanya nih kayaknya. Kalau dibiarin sampai jam 2 nih ngomong berdua. Iya betul. Oke. Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak terbatas waktu, kayaknya kita pengen ngobrol terus ya sama Oma. Dan sebelum kita tutup dengan sesi tanya jawab, Oma di sini hadirkan para sahabat-sahabatnya Oma. Ada Bunda Isya, ada Bunda Lea, ada Bunda Yuli juga. Kita mau dong dengar ada Pak Luki nih sebagai anak ya. Jadi nanti kita mau dengar dari Bunda Isya kesan-kesannya tentang Oma, Bunda Lea, Bunda Yuli, dan dari Pak Luki. Silakan Kak Ramdhani. Bunda Isya boleh? Silahkan Bunda Isya. Terima kasih Mbak. Tadi lagi mau cerita langsung keluar air mata nih. Mudah-mudahan udah bisa bicara yang bermanfaat ya. Karena Bunda juga punya kolaborator. Jadi itu yang sangat terasa sekali untuk Bunda ya. Kalau misalnya Bunda tiba-tiba punya ide kadang-kadang yang nggak masuk akal gitu ya. Tapi yang menyangkut itu. Nomor satu yang Bunda hubungi adalah Oma. Dan Oma langsung mendukung dan kita selalu jadi sama. Jadi selalu ada kita bersama ya. Jadi jelas sekali kalau Oma itu kolaborator. Kolaborator ya. Jadi Oma kolaborator, Bunda Isya itu juga kolaborator Oma. Makanya suka Pak Untuy bikin apa tiba-tiba jadi aja.
kegiatan apa gitu ya, Om Bunda Isya. Jadi confirm ya, Oma kolaborator, generous, apalagi ya. Nah, kalau untuk Bunda sendiri, Bunda ada generous juga ya. Betul. Di situ Oma ini ditambah yang strategizer ya. Strategizer, menyusun strategi kalau Oma. Ya. Dan otoritatif. Otoritatifnya di bottom. Jadi Oma selalu dengan cara yang halus. Ya. Jadi kalau Bunda punya satu masalah ya, sampai segitu pekanya Oma, misalnya di satu ini ya Oma ya, di salah satu lingkungan apa gitu, kita lagi diskusi atau apa, terus Bunda terasa sesuatu yang apa ya, yang kurang nyaman, tercerahkan atau misalnya ada satu hal yang pokoknya apa ya, yang sedih gitu. Oma ngerasa kesedihan gitu ya. Itu sebelum Bunda ngomong, itu kayaknya Oma udah tahu duluan. Ya kan? Karena Oma developer. Developer juga, jadi juga. Jadi nanti tiba-tiba terus pegang tangan Bunda dikutik-kutik ini gitu kan. Gitu. Atau nanti kali itu Oma tanpa Bunda rasakan, sesudahnya Bunda baru merasakan ya. Nanti Oma panggil Bunda, mau itu malam kek, mau kapan aja. Terus Oma ngomong. Dan di situ Bunda bisa belajar, bisa langsung tiba-tiba ya. Kenapa bukan ya karena ya, ibunya Oma juga udah nggak ada gitu. Kenapa bukan sama keluarga apa ya? Kenapa kok ke Oma gitu? Karena Oma bisa memahami gitu. Bisa memahami, tidak selalu membenarkan yang masalah yang sedang Bunda hadapin gitu ya. Tapi ada satu dengan self confidence ya Oma, Oma bisa ini yang kayaknya masuk buat si Bunda nih, kan? Kalau kayak gini, si Bunda akan terus jatuh. Tapi kalau kayak gini, nah dari situ self confidence Oma, strategizer, bisa memberikan strategi bagaimana melakukan pendekatan kepada setiap orang. Jadi terima kasih, ya, tanpa Bunda. kita merasakan hurt atau kadang-kadang Oma tegas banget gitu kalau telepon. Bunda tadi salah, Bunda kalau kayak begitu gini kan. Tapi terus dijelasin ya. Karena tadi Oma tidak ragu menegur, courageous dan menjelaskannya dengan developer. Tapi tujuan Oma adalah untuk mengembangkan kita semua ya Oma. Terima kasih Bunda Isya. Tidak selalu mengiyakan. Tidak selalu mengiyakan. Dengan apa ya, sikap Oma seperti ini, talentanya Oma seperti ini ternyata membuat orang nyaman kalau asking advice apapun sama Oma tanpa kita merasa malu atau takut. Oke, jadi baik. Oma, mudah-mudahan betul ya yang betul. Insyaallah. Tepuk tangan buat Bunda Isya. Dan sekarang Bunda Lea nih. Bunda Lea dari talentanya Oma, mana yang paling sering Bunda Lea rasakan? Selamat datang Bapak Ibu yang baru bergabung. Terima kasih sudah hadir di studio lantai 23. Silakan Bunda. Terima kasih Mbak Wi untuk waktunya kepada saya. Ini luar biasa. Saya merasakan ini top talent Oma ini konkret sekali selama kebersamaan saya ini 20 tahun dengan Oma. Pertama, flashback sesudah mengikuti training ISQ dulu di tahun 2003. Kemudian alumni makin lama makin kumpul banyak. Terus kita bicara kita kumpul-kumpul gini harus ada manfaatnya nih Oma nih. Dengan Bunda Isya juga waktu itu. Lalu muncullah talent dari strategizer Oma. Kita bikin satu kegiatan yang bermanfaat. Lalu Oma juga sebagai kolaborator mengconvincing kita. Maka lahirlah dari top talent Oma ini dampaknya sampai hari ini pada saat itu ISQ peduli pendidikan. Masya Allah, itu karya dari talentnya Oma ya? Dari talentnya Oma. Di situ diputuskan, why guru? Kita tentu bertanya, padahal banyak profesi lain, kenapa guru yang dipilih? Oma kembali lagi dengan strateginya yang luar biasa kalau menurut saya. Guru itu ujung tombak, boleh ya. Guru itu garda terdepan untuk anak didik. Jadi kalau nilai-nilai ISQ itu dibawa oleh guru-guru itu kepada anak didik, kita bisa bayangkan hasilnya. Dan alhamdulillah ide ini dari Oma dan kemudian dilaksanakan oleh kita semua Mbak Wi, karena saya punya
action, Oh, goal getter, goal getter. dan networking. Jadi saya Networking. langsung bergerak di lapangan, sana sini, akhirnya peduli pendidikan angkatan Oke. pertama itu terjadi. Dan alhamdulillah alumninya sudah mencapai 400.000 guru. Alhamdulillah, ya. Iya. Lalu satu lagi Mbak Wi, saya ingin nambahkan. Tadi Oma kan sampai menangis ya. Oma tuh tidak bisa melihat orang susah kehidupannya. Ini juga sweet memories buat saya. Ketika itu kita sedang peduli pendidikan di Jayapura, di Irian. Kita ada di dalam ruangan, kita pandangi semua guru-guru di Irian itu yang sedang menikmati training YSQ. Kemudian pandangan kita sama. Kita melihat ada seorang guru yang hadir, itu dengan pakaian celana yang sobek. Masya Allah. Saya dan Oma hanya bicara dengan pandangan mata karena membayangkan tugas mereka tidak mudah, tapi keadaan mereka secara finansial dan ekonomi memang demikian keadaannya. Lalu Oma nyeletuk saja kepada saya, boleh ya, nanti kita kumpulin yuk baju-baju yang layak di Jakarta, kita kumpulin dan kita kirim ke sini untuk guru-guru di sini. Itu luar biasa. Langsung saya pun juga action, goal getter, dan saya networking. Saya kumpulkan semua apa yang Oma tadi idekan dan kita laksanakan. Masya Allah, terima kasih Bunda Lea ya. Nanti kan edisi khusus Asmi About Your Talent DNA bersama bunda-bunda lainnya. Setelah ini kita juga akan undang Bunda Isya, Bunda Lea nih, kayaknya harus wajib sharing juga di sini ya. Oke, berikutnya Bunda Yuli, confirm apa tidak talent DNA-nya Oma? Confirm banget. Confirm ya. Semua itu dari top 10, bottom 5, mungkin sampai 45 itu adalah Oma banget. Kalau yang lain kan boleh ya, Bunda Isra itu ya secara di luar ya. Tapi Oma itu adalah ibu dari seluruh alumni ISQ. Masya Allah. Oma itu adalah ibu dari kita-kita semua ya, kan seluruh alumni FKA, terutama kami Tabina Salawat 165 yang betul-betul ibu kami Oma itu. Dari saya sendiri pribadi, jujur saya mungkin tidak akan bertahan kalau saya tidak ada Oma di samping. Oma yang pasti lebih mengerti apa yang Yuli kasih tahu ini. Setiap ada sesuatu, seperti kata Bunda Isya, Oma itu sepertinya tahu dan memahami. Saya cukup cuma bilang, Oma, dan meluk Oma, terus Oma langsung memberikan kata-kata encourage ya, Oma itu betul-betul, dan convince. Terus kemudian secara menyejukkan Oma itu memberikan hal-hal yang menasihatkan. Dan akhirnya alhamdulillah confirm, terus saya langsung fresh lagi dan saya oke, I'm ready. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih Oma. Ya. Sudah menjadi ibunda kita semua ya, bukan hanya 8 putra-putrinya Oma, anak cucu cicitnya, tapi juga untuk seluruh alumni ISQ. Especially untuk anggota Tabina. Ya, semua anggota Tabina berdiri itu. Anggota Tabina udah hadir di sini ya. Anggota Tabina semua, Oma betul-betul ibu yang sangat memperhatikan anak-anaknya. Dari kita perform, kalau kita perform, Oma itu perfection. Keluar deh perfectionnya Oma. Perform, baju, performannya, semua itu. Dan kalau ada hal-hal misal yang harus dibantu, nah, Oma itu cepat Never sekali. say no. Cepat sekali Oma, langsung bisik-bisik, terus selesai. Langsung collaborator, strategizer, resourceful, decisive, self-confident, courageous-nya semuanya keluar ya. Jadilah Langsung. Tabina lahir, peduli pendidikan lahir, Ya. putra-putri yang luar biasa lahir ya. Dan lihatlah perform dari Tabina Salawat 165 selalu perfect karena ada Oma. Oke, terima kasih Bunda Yuli, terima kasih Oma. Dan kayaknya kita nggak lengkap nih. Di sini ada menantu, ada anak. Boleh Pak Luki? Setelah itu nanti Bu Rini dan Mbak Anis nih hadir di sini juga.
Pak Luki hadir di sini. Boleh Pak Luki boleh kasih testimoni nih korelasi talent DNA-nya Oma dengan apa yang selama ini Pak Luki alami. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ini yang talent DNA-nya Oma 100% very true. Dan ternyata ini ya mekanismenya, ya saya mungkin Pak Ari, Rinaldi, Intan, kita kan suka takjub, terkaget-kaget gitu ya. Selalu ada kejutan gitu loh kalau sama Oma. Itu tadi ceritanya udah sangat lengkap. Mungkin saya nambahin waktu kami kecil di Tanah Abang ya Oma ya. Di Gang Warung Ayu, sebuah perkampungan di Tanah Abang. Oma bisa menggerakkan orang satu kampung itu jadi jadi ngasih energi, tiba-tiba mereka jadi punya kemampuan, keahlian, punya skill. Masang listrik lah pokoknya. Jadi orang sekampung itu ya itu mulai dari kursus ini gratis semua dikasih oleh Oma. Bahkan saya ingat waktu saya SD waktu itu, Oma kan multi talenta ya. Salah satunya itu pinter ini yang salon itu kan untuk hairstyle itu sekampung diajarin semua. Dan pada waktu itu akhirnya banyak salon bermunculan juga di kampung itu dan Oma fine, happy gitu dan merasa ternyata saya baru ngerti maksudnya, mereka sukses Oma happy ya Oma. Iya, jadi dahsyat gitu ya. Artinya ada sebuah mekanisme yang luar biasa yang menggerakkan setiap individu gitu. Jadi tools talent DNA ini sangat recommended ya untuk suami, istri, anak, orang tua, sehingga kita bisa saling memahami dan bisa saling support gitu. Sehingga kalau kita memahami kan kita jadi paham bahwa oh itu memang, jadi kita sudah tidak terkejut lagi ketika Oma bikin prestasi di sini, di sana, mengumpulkan seluruh silaturahim keluarga besar dari seluruh pulau di Indonesia ngumpul. Kalau bukan Oma ya nggak bisa karena Oma itu nomor satunya kolaborator. Betul. Jadi marilah kita rame-rame ikut assessment talent DNA. Betul. Sangat diperlukan anak, istri, suami, semuanya dan juga di kantor. Terima kasih Mama, jadi luar biasa, alhamdulillah, proud of you, bangga punya Mama seperti Oma tersayang. Terima kasih. Dan anak-anak sekarang tidak bertanya-tanya lagi ya kenapa sih Oma mau pergi umroh seminggu sebelumnya sudah nggak kaget lagi. Sudah nyiapin koper. Dan Oma akan selalu menyampaikan segala sesuatunya secara terbuka, apalagi kalau yang datang terlambat ya Oma ya. Oke, terima kasih Pak Luki. Ada Bu Anis, boleh Bu Anis? Diwakilin Bu Rini. Oke, silakan Bu Rini sebagai menantu. Gimana tentang Oma? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sudah hampir 37 tahun. Menjadi menantu Oma, paling tua, usianya pun paling tua. Dan saya sama Oma itu cocok kita berdua. Cocok banget, banyak hal-hal yang sama. Saya baru tahu dari Intan kemarin, ternyata saya dan Oma itu banyak kesamaan. Pantesan ya selama 37 tahun saya tuh ya sering bareng sama Oma. Seperti yang generous nih, Oma tuh cuman ngomong gini sama saya. Ternyata saya baru tahu Oma tuh convincing. Dia convincing. Bisa. Selama ini Ibu terpengaruh tapi Ibu nggak tahu bahwa Ibu dipengaruhi Oma. Oma cuma gini, aduh Rin, Ibu kayaknya pengen ke Palembang deh. Kenapa? Kangen sama saudara-saudaranya Opa. Padahal kan Opa sudah nggak ada. Ibu cuma ngomong begitu aja, kangen sama saudara Opa karena ingin meneruskan silaturahim. Setelah itu saya langsung tak gitu. Ya udah. Kata Ibu, AA udah oke. Nah, kalau AA sudah oke, saya langsung menghubungi orang Palembang. Kita bikin kebersamaan di sana, beberapa acara, datang ke sana. Hanya apa coba Oma ke sana? Sewa bus, kita ajak jalan-jalan keliling Palembang. Kita makan bersama-sama. Dan yang lebih hebatnya apa? Kita kasih uang mereka semua dan kita kasih apa sama Oma? Oma bawa baju baru-baru 1 koper hanya untuk dibagi-bagi sama keluarga di sana, Masya Allah. Ke Lampung pun begitu. Ke Lampung di sana saudara Opa juga kakak. Oma cuma ngomong gini, Rin, itu kasihan deh Bici Ida itu. Udah lama nggak ketemu sama kita. Ibu cuma segitu aja bicara. Tiba-tiba kata Ibu,
Rin, AA udah oke. Langsung saya ke sana. Usia Bici Ida udah 88 tahun. Bahagia banget didatengin sama Oma yang berusia 82 tahun. Ke sana sama. Hanya ngajak makan, ngasih kebahagiaan, dan Betul. berbagi. Masya Allah. Masya Allah. Itu. Terima kasih Bu Rini. Oma terima kasih sudah menjadi inspirasi ya. Boleh Oma silakan, mangga. Oma melihat ya makin kesini bahwa menjaga tali silaturahim itu memang penting banget. Ini satu contoh. Jadi Opa tuh punya saudara yang sudah menjadi warga negara Singapura, banyak, ada beberapa keluarga. Nah kalau mereka datang, Oma tuh selalu menyiapkan diri untuk mengantar mereka, menemanin mereka. Tidak ada rasa supaya apa, nggak ada. Karena memang kepengen aja membahagiakan mereka, ngajak makan, ngajak jalan-jalan. Nah sekarang terbukti apa yang kita lakukan, kebaikan apa yang kita berikan kepada seseorang atau kepada keluarga itu akan kembali kebaikan itu kepada kita. Itu yakin sekali ya. Kan ada itu di dalam surat Ar-Rahman ya. Mungkin Ustadz Ramdhani tahu. Ya, yang bahwa tidak ada kebaikan balasannya selain kebaikan. Surat Ar-Rahman ya, ayat 60 kalau nggak salah. Jadi ceritanya cucu Oma, anaknya Intan diterima sekolah di Singapura, dapat beasiswa di sebuah universitas di sana. Kan di sana itu mahal sekali kalau sewa, itu nanya sekian. Terus, dan coba hubungin Kak Ina, namanya Kak Ina. Kak Ina tuh punya anak yang sudah nikah dan kayaknya rumahnya cukup luas, masih ada. Waktu itu pernah ngomong sama Oma, tante, dia manggil Oma, tante kalau mau ke Singapura nginep di rumah Angah tuh anaknya, ada kamar kosong, Angah enak kok, udah ada AC-nya dan segala macam lengkap. Oh, langsung inget gitu. Udah gitu mah malu kata Intan, coba aja dihubungin. Tahu-tahu itu, udah Tan kesini aja, dijemput sama seluruh keluarga yang di Singapura di bandara, nganter Kiara ke sana. Dan Kiara itu nyata mau cari tempat kos di dekat sekolahnya. Tahu-tahu udah Kiara tinggal di sini aja di rumah Angah, ada satu kamar kosong. Alhamdulillah. Jadi Oma mikir ya Allah itu firman-Nya tidak akan pernah salah. Ya kan? Bahwa kebaikan itu tidak lain balasannya selain kebaikan pula. Sampai dia ngomong gini, udah Tan kamu nggak usah segen-segen. Kalau Kak Ina ke sana, tante yang ngurusin kami sampai dibawa ke Cisarua, nginep di sana. Nah sekarang giliran ada keluarga dari Jakarta, ya Kak Ina dong yang ngurusin, Masya Allah. Itu salah satu contoh ya. Kalau kita berbuat baik jangan pakai hitung-hitungan. Allah yang akan berhitung mengenai itu balasannya ya. Mungkin ya. Terima kasih Oma ya, mutiara hikmah yang luar biasa dari Oma. Bahwa kalau kita berbuat kebaikan jangan hitung-hitungan karena Allah tidak pernah salah hitung. Dan setiap kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Baik Bapak Ibu sekalian, tanpa terasa ya. Terasa nggak? Ini kita udah 1 jam loh ngobrol-ngobrol. Terus katanya ya. Tadi kan kita sudah peringatkan ya Oma ya, sesi kita tuh bisa sampai maghrib kalau nggak ada waktu. Oke Bu. Iya, baik. Yang hadir. Iya. Betul. Dari Bapak Ibu sekalian, mungkin kita akan buka juga sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang di Zoom boleh ketik di chat apabila ada pertanyaan atau bisa open mic-nya. Atau kalau dari Bapak Ibu yang ada di studio ingin bertanya juga atau ingin memberikan testimoni tambahan tentang Oma, dari alumni yang hadir juga dipersilakan. Dari Klaten Bu. Oh dari Klaten, monggo silakan Pak. Pak Heru. Ya silakan Pak Heru, monggo Pak Heru. Ya, terima kasih Oma. Lalu tadi yang disampaikan Oma, kalau Oma di bidang telekomunikasi itu connecting people. Oh connecting people, betul sekali Pak Heru. Ya. Tepuk tangan dong untuk Oma. Tepuk tangan buat Oma, connecting people. Terima kasih Pak Heru, betul sekali metaforanya buat Oma ya, di dunia telekomunikasi Oma adalah connecting people. Monggo silakan Bapak Ibu yang lain kalau ada yang ingin bertanya atau ya silakan Pak. Boleh diceritakan Oma Pak Ari dulu gimana Oma waktu kecil Pak Oma waktu SMA.
Cakep itu. Katanya Pak Ari gimana dulu waktu kecil? Waktu SMA. Pak Ari lagi kecil sebenarnya sih sama aja ya, biasa saja. Cuman terus dia menjelang dewasa itu kalau dibandingkan dengan anak-anak seusia dia itu mempunyai kelebihan dalam hal energi kayaknya. Energi itu kayak berlebih, itu orangnya nggak bisa diam dan itu terlampiaskan ketika dia SMA suka ngebut ya di motor. Itu kalau udah ngebut di depan rumah itu dia startnya bisa loncat begitu. Ya. Nah, kelebihannya itu adalah keberaniannya, Pak Kira ya. Jadi sampai ada 1, 2, 3 kali ya Oma tuh ditelepon dari rumah sakit dan Pak Ari itu sudah ada di rumah sakit setelah mengalami kecelakaan ya. Dan mungkin kelebihannya sih ya, itu tadi keberaniannya menantang resiko dan sekarang mungkin menjadi sesuatu yang positif ya. Iya, betul. Nah, waktu itu dan Pak Ari itu juga mengaku bahwa kalau bukan ibu dan bapak saya ini, katanya mungkin kalau orang lain saya sudah diusir dari rumah, gitu dia bilang. Karena kita nggak pernah memarahin dia, nggak pernah, cuma dinasehatin. Ada suatu hari sedang Oma nasehat, dia sedang masih ini di tempat tidur. Lain kali tuh kalau ngebut jangan suka di jalan raya. Terus ngomong, oh kalau gitu boleh diancol ya, ditrek-trekan gitu. Itu masih dalam keadaan sakit ya. Jadi memang energinya yang berlebih. Itu dan alhamdulillah tersalur dengan baik. Tersalur gitu, dengan baik ya, oke. Terima kasih Oma ya untuk kisahnya. Lagi Oma, satu lagi Oma. Iya Pak. Satu lagi. Oke. Waktu itu kan Pak Rinaldi diterima di UI, Mbak Intan di UI, kemudian Mas Luki di UI. Nah Bapak kan nggak diterima, terus gimana tuh Oma? Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Walaupun itu mungkin sesuatu yang membuat kita sedih tapi kita selalu membesarkan hatinya. Malah Opa waktu itu bilang, jangan kecewa, katanya kehidupan orang itu tidak hanya tergantung dari pendidikan, ya. Jadi hal lain juga bisa di sekolah di tempat lain, tidak usah di UI. Karena Akabri juga kepengen dia gagal. Terus di UI juga tidak bisa. Akhirnya dia diterima di Bandung, di NHI ya. Dan ternyata di situ berkembang. Dia situ ya berkembang, malah dapat beasiswa ke Australia kan waktu itu di Adelaide ya. Betul. Jadi mungkin satu kunci tentang bagaimana menyikapi anak itu adalah dengan sabar. Ya. Sabar, karena kalau tidak sabar kita ngikutin emosi pasti kita ingin marah terus gitu kan. Tapi ada tekan dan alhamdulillah Oma punya pendamping yang super sabar. Kalau Oma mungkin tidak termasuk orang sabar nih ya, tapi ketularan sabar sama Opa. Jadi kalau mau itu contohnya, misalnya Oma lagi ngomong, Pak masak, kalau masak dia udah bilang, masak itu dia mau ngomongin orang kan katanya, jadi nggak boleh. Jadi kalau udah masak itu dia udah nutup jari telunjuknya di bibir gitu kan ya. Jadi itulah Oma tuh berkah banget ya dan dapat jodoh orang yang memang bisa membuat Oma tuh menjadi lebih sabar, lebih bisa memahami gitu ya. Terus ya itulah energi Opa tuh luar biasa. Dingin gitu, adem ya, membuat Oma kadang-kadang suka mau emosi ke anak, terus dia pelan-pelan bilang gitu ya. Nah itulah, itu mungkin Allah, karunia dari Allah ya. Oma dikasih pasangan yang super sabar seperti Opa ya, insya Allah. Oke. Oma nih ada pertanyaan tadi buat Oma, silakan Kak Ramdhani. Baik, ini mohon izin Oma, ada dari Winang Tuning. Ia bertanya, bagaimana dulu menyikapi ketika putra-putra Oma berselisih paham atau berkelahi? Bagaimana mengarahkan anak-anak kepada ibadah dan melakukan kebaikan-kebaikan? Demikian Oma. Ibu Wintan ya, alhamdulillah. Iya, kalau Oma alhamdulillah tuh anak-anak nggak pernah berkelahi tuh. Luki suka berkelahi nggak Ki? Ya berkelahi yang fisik gitu ya, anak 3 laki-laki itu. Mungkin berkelahinya di lapangan, gak di rumah. Di lapangan Oma. Mungkin di luar berkelahinya. Tapi yang penting Oma kan nggak tahu ya. Dia berkelahi, nggak apa-apa, silahkan aja berkelahi di luar. Tapi Oma nggak ngeliat, terus pulang utuh badannya, ya udah gitu aja ya. Nah itu mungkin. Jadi apalagi tadi pertanyaannya? Bagaimana mengarahkan?
untuk beribadah memang alhamdulillah Oma tuh, makanya Oma bersyukur Oma tuh ditentukan Allah ya tinggal di Tanah Abang. Di Tanah Abang itu orangnya itu anak-anak mudanya itu walaupun dia nakal apa segala macam tapi belajar agamanya benar. Nah itu di antaranya AA, Ian, Luki itu Oma masukkan di madrasah. Jadi sepulang sekolah SD dia harus sekolah madrasah sampai 3 tahun ya Ki ya. Sampai 3 tahun dan mereka 4 tahun. Mereka semua lulus sampai kuliah, sampai tamat SD mereka udah selesai madrasah. Itu mungkin penanaman agama ya kepada mereka. Jadi anak-anak tuh memang disiplin lah dalam soal ibadah. Mereka kalau habis madrasah itu harus sholat maghrib di masjid gitu kan, terus pulang. Terus setiap malam Jumat Oma panggilkan guru ngaji ke rumah. Ya Ki ya? Ya, guru ngaji ke rumah Ustadz Risman sudah almarhum. Dan anak-anak itu memang luar biasa. Nah, tadi ya ada bagaimana mengatasi anak yang nakal gitu. Betul. Ya. Nah, jadi kalau mereka mau ngaji itu malam Jumat, Ian sama Luki itu udah ngegelar karpet, nyediain musaf, Quran, sediain minum. Nah di sini nih masih kelihatan kakaknya yang paling tua ini masih tiduran gitu kan. Itu udah mau datang Ustadz, ya ntarlah sebentar lagi katanya gitu ya. Nah tapi yang 2 ini kan tekun banget gitu ya. Jadi dan di situ juga Oma memahami ini, kata Pak kenapa ya ini tuh kok kurang semangat. Biarin aja ntar juga katanya berubah sendiri kata Opa. Yang penting kita siapin sarananya, mereka harus mengaji, mereka madrasah. Ya udah itu Allah saja yang akan menentukan mereka nanti gimana. Kita jangan terlalu menekan mereka. Nah itulah Oma bilang karunia dari Allah, Oma dapat suami yang sabar, yang bisa mengarahkan kepada kebaikan ya. Kalau kata anak sekarang couple goals Oma. Apa tuh? Couple goals. Jadi adalah cita-cita pasangan yang diimpikan oleh anak-anak zaman sekarang. Oke, ada pertanyaan berikutnya buat Oma. Makin banyak ini sebenarnya kayaknya jadi nih sampai malam kayaknya nih ya. Tapi mungkin kita pilih Oma ada dari Sakila. Iya. Oma, adakah pesan khusus dari Oma untuk seluruh wanita dikaitkan dengan talent DNA ini katanya dari Sakila nih. Alhamdulillah. Setelah Oma rasakan sendiri ya, itu sangat penting untuk mengetahui talent DNA pasangan suami istri. Karena dengan kita saling mengetahui talent DNA, kita bisa saling memaklumi. Kayak misalnya Oma ada kekurangan apa, itu bisa disadarkan oleh suami itu menyadari, oh ya karena memang dia talentanya seperti itu. Ya, jadi bisa saling memaklumi. Ini Oma kira untuk pasangan suami istri ini penting banget ya. Ya penting banget. Nanti kita menghadap Menteri Agama ya Oma supaya semua orang yang mau menikah harus talent DNA dulu. Iya, di tes DNA dulu tuh supaya mereka saling memahami. Jadi jangan berpikir suami istri saya kok begitu banget, karena dia tidak mengenal DNA-nya. Iya. Betul. Kalau sudah mengenal dia bisa memaklumi dan dia bisa mengisi kekurangannya itu dengan kelebihan dari kita gitu ya. Jadi ini sangat penting ya untuk mengetahui, apalagi keluarga-keluarga muda yang masih suka emosional, yang masih suka sering marah-marahan antara suami istri. Tapi kalau mereka mengenal, dia akan bilang, oh memang dia istri saya itu DNA-nya seperti ini ya. Jadi dihadapi dengan pengertian yang luar biasa karena dari sikap kita yang memahami DNA pasangan gitu. Masya Allah. Indah sekali ya. Kalau kita sudah mengenal satu sama lain, Wi jadi ingat nih Oma, dulu almarhum neneknya Wi, kalau ada yang datang mau melamar anak cucu-cucunya, yang ditanya adalah sertifikat training ISQ. Mungkin kalau sekarang nenek saya masih hidup, yang ditanya adalah selain sertifikat training ISQ adalah hasil talent DNA-nya ya untuk menentukan pasangan. Oke, ada pertanyaan terakhir Ramdhani? Baik, karena waktu mungkin ini terakhir, mungkin ini lebih tepat untuk Mbak Wi. Bagaimana menerapkan talent DNA disesuaikan di kalangan organisasi birokrasi
karena mereka tidak mengerti ilmu talenta DNA. Oke, baik. Terima kasih Ramdhani ya. Saya yakin bahwa tidak tahu karena informasinya belum sampai. Dan kita YesQ saat ini sedang sangat gencar untuk menyelenggarakan event-event tentang talent DNA, Oma. Setiap pagi kita ada kegiatan ASMI About Talent DNA pukul 5.30 sampai pukul 6.30, dan juga setiap Senin dan Kamis kita ada namanya ASMI About Your Talent DNA, tapi high performing team with talent DNA bagi korporasi. Jadi bagi Bapak Ibu yang hadir di Zoom siang hari ini dan merasa terinspirasi dan yakin bahwa talent DNA diperlukan oleh organisasi Bapak Ibu sekalian, bisa menghubungi tim ISQ yang mengundang Bapak Ibu. Nanti kami akan datang dan membantu Bapak Ibu untuk memberikan keyakinan dan mengedukasi organisasi mengenai pentingnya talent DNA demi kesuksesan kita bersama. Dan tanpa terasa kita sudah melalui hampir 1,5 jam di acara ASMI About Your Talent DNA. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di Zoom maupun yang hadir di studio bisa merasakan manfaatnya. Bayangkan apabila kita tidak mengenal talent DNA kita. Kita mungkin akan disalahfahami oleh orang-orang di sekitar kita. Baik itu suami, orang tua, kakak, adik, bahkan juga atasan. Dan kalau kita tidak mengetahui talent DNA kita mungkin tidak tahu bagaimana caranya hidup bahagia dan sukses. Dan bagaimana caranya membangun hubungan yang harmonis. Bagaimana caranya membangun kolaborasi yang efektif. Oleh karena itu, seperti yang disampaikan oleh guru kita, Bapak Ari Ginanjar Agustian, talent DNA is not an assessment. Talent DNA bukanlah sebuah assessment, tapi talent DNA adalah life tools. Alat yang kita perlukan untuk kehidupan ini agar bisa hidup lebih sukses dan bahagia. Karena seperti yang dikatakan oleh Albert Einstein, bahwa everybody is genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Kita semua adalah orang yang luar biasa, yang diciptakan Allah dengan segala kelebihan dan keunikan yang kita miliki, yang dibentuk oleh talent DNA kita. Kalau kita tidak bisa mengenali talent DNA pasangan kita, orang tua kita, adik kita, kakak kita, termasuk pimpinan dan rekan-rekan kerja kita, maka kita akan menganggap selamanya mereka adalah orang yang bodoh atau orang yang berbeda. Padahal sebenarnya karena kita tidak tahu talent DNA kita. Demikian sesi kita yang luar biasa, dan nantikan terus sesi-sesi ASMI About Your Talent DNA. Karena kita lakukan rutin, Oma, setiap pagi dari pukul 5.30 dan 6.30. Dan nanti kita akan lakukan edisi spesial bersama para alumni ISQ. Seperti hari ini kita bersama Oma. Dan esok hari saya akan membawakan sesi ASMI About Your Talent DNA, khusus bagi anak-anak remaja yang ingin memutuskan karir atau bidang studinya. Karena kita punya namanya talent DNA karir. Berdasarkan talent DNA-nya, bagaimana kita bisa menentukan pekerjaan atau profesi yang kita geluti di masa yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Oma, dan saya kembalikan ke Ramdhani. Silakan Ramdhani. Terima kasih Mbak Uwi, terima kasih Oma. Kita berikan tepuk tangan paling meriah. Sekaligus kita dorong doa untuk Oma, untuk juga almarhum Opa, dan juga untuk keluarga ya, untuk Pak Ari dan juga seluruh keluarga. Mudah-mudahan Allah berikan pelindungan, Allah berikan kesehatan, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga. Untuk semua niat baik itu, terima kasih Oma. Kita hadiahkan doa untuk Oma dan keluarga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih, doa juga terbaik untuk Mbak Uwi dan juga seluruh yang telah hadir. Kita berikan tepuk tangan untuk para pembicara kita yang hebat hari ini. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah hadir di studio. Dan yang di Zoom jangan leave dulu karena ada kabar gembira. Monggo Uma dan juga Mbak Uwi. Ada kabar gembira yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang belum melakukan pengisian talent DNA, silahkan Bapak Ibu, kami akan berikan spesial investasi buat Bapak Ibu semuanya. Dan kalau Bapak Ibu top up, yang sekarang sudah memiliki 10, di top up jadi 45, sehingga tahu juga yang 5 terbawahnya seperti apa. Bapak Ibu semuanya dapatkan penawaran istimewanya ya. Jadi silahkan boleh menghubungi
menghubungi yang mengundang Bapak Ibu semuanya. Jadi dengan Bapak Ibu mengisi 45 talent itu, mendapatkan 45 talent itu, nanti akan dapat juga free training talent DNA mastery, begitu ya, secara online. Dan Bapak Ibu semuanya, selanjutnya yang bingung nanti ini apa nih maksudnya, bagaimana cara menggunakannya dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu semua pun bisa mendapatkan one-on-one talent DNA coaching ya. Silahkan untuk yang ikut seminar ini pun akan dapat penawaran istimewa untuk Bapak Ibu semuanya. Silahkan menghubungi Bapak Ibu yang mengundang Bapak Ibu semuanya, yang di Zoom boleh juga kalau bingung menghubungi siapa, ketikkan nama dan nomor handphonenya, nanti kami akan menghubungi Bapak Ibu semuanya. Demikian seluruh rangkaian kegiatan. Ini Pak Ari sudah bertanya, ini kapan Bunda Ise dan Bunda Lea tampil katanya. Jadi harus segera kita jadwalkan ya. Terima kasih. Baik, dan bunda-bunda ayah yang ada di studio, terima kasih. Tolong berikan tepuk tangan sekali lagi yang datang ke Menara 65. Saya yakin ini tertarik talentnya DNA dari Oma juga ya, mengumpulkan gitu ya. Karena Oma biasanya ASMI About Talent ini nggak ada audiensnya nih Mbak Oma, tapi kali ini berkumpul karena talentnya Oma yang mengumpulkan itu luar biasa ya. Alhamdulillah. Terima kasih juga Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung, baik yang di Zoom ataupun yang di Facebook. Kita berjumpa lagi, insya Allah besok ada lagi untuk kegiatan Ask Me About Your Talent. Nanti bisa menghubungi juga yang mengundang Bapak Ibu semuanya. Kita tutup rangkaian kegiatan kita dengan kita lafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk semuanya. Silahkan Bapak Ibu untuk yang di Zoom, yang ingin tahu lebih lanjut untuk komen di Zoom. Dan juga mohon izin yang di Zoom bantu untuk polling kegiatan Ask Me About Your Talent ini yang paling tepat dengan kenyamanan waktu Bapak Ibu di waktu kapan, silahkan mengisi polling yang ada. Terima kasih, saya Ramdhani undur diri, sampai berjumpa di kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.